Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Fitriah Hidayatun Nafiah, Natalia Mega Selvi, Yoga Bayu Prasetya, Huratun Ayunin, Fahima Vinurika, dan saya Rizky Sitsan Dwi Mahmahimala akan membacakan materi yang berjudul Eksternalitas. Eksternalitas. Yang dimaksud dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolong orang lain tanpa adanya kompensasi apapun, juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi. Poin yang pertama yaitu dampak eksternalitas. Ditinjau dari dampaknya, eksternalitas dapat dibagi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan. Dalam hal adanya eksternalitas dalam suatu aktivitas, maka akan timbul inefisiensi. Inefisiensi akan timbul apabila tindakan seseorang mempengaruhi orang lain dan tidak tercermin dalam sistem harga. Adanya eksternalitas tidak akan mengganggu tercapainya efisiensi masyarakat apabila semua dampak yang merugikan maupun menguntungkan atau eksternalitas negatif dan positif dimasukkan dalam perhitungan produsen dalam menetapkan jumlah barang yang diproduksi. B. Kasus eksternalitas produksi negatif. Efisiensi ekonomi akan tercapai apabila MSC sama dengan MSB, padahal seorang pengusaha tidak pernah memperhitungkan MEC dan MEB dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dihasilkannya. Karena itu, seorang pengusaha menentukan harga produk dan tingkat produksi pada suatu tingkat di mana PMC sama dengan MPB atau MEC sama dengan 0 dan MEB sama dengan 0. Apabila dalam melakukan kegiatan produksi timbul suatu eksternalitas negatif, maka MEC lebih besar 0 sedangkan MEB sama dengan 0. Ini berarti PMC lebih kecil MSC, sehingga ada kecenderungan pengusaha berproduksi pada tingkat yang terlalu besar karena perhitungan biayanya menjadi terlalu murah dibandingkan dengan biaya yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat. Jadi di sini kita lihat bahwa pada kasus eksternalitas yang negatif, MSC sama dengan C. Kasus eksternalitas produksi positif. Contoh eksternalitas produksi positif misalnya seorang pengusaha madu yang memelihara lebah untuk mendapatkan madu. Lebah-lebah tersebut saat mencari madu akan menguntungkan pengusaha bunga anggrek yang usahanya berdekatan dengan letak pengusaha madu. Pengusaha madu dalam melaksanakan aktivitasnya tidak menghiraukan eksternalitas positif yang diakibatkan oleh usahanya terhadap pengusaha bunga anggrek. D. Kasus eksternalitas konsumsi negatif. Jumlah konsumsi yang optimum terjadi pada perpotongan antara MSC dan MSB, yaitu pada QO. Walaupun demikian, konsumsi akan mengkonsumsikan pada tingkat sebanyak OQ1, karena ia tidak menghiraukan dampak negatif tindakannya terhadap masyarakat. Jadi kita lihat bahwa adanya eksternalitas konsumsi negatif menyebabkan adanya konsumsi yang terlalu banyak dibandingkan dengan tingkat konsumsi yang optimum. Kasus eksternalitas konsumsi positif. Kurva MSC menunjukkan penawaran suatu barang, dan kurva disebut perhimpitan dengan kurva PMC. Kurva MPB menunjukkan permintaan konsumen yang akan barang tersebut karena adanya manfaat eksternal atau external benefit dari konsumsi barang tersebut, berarti MSB MPB atau marginal social benefit, private marginal benefit, dan kurva MEB berada di atas kurva MPB.
Jumlah barang yang menjamin penggunaan alokasi sumber ekonomi yang optimal terjadi pada perpotongan antara kurva MSB dan kurva MSC. Di pihak lain, konsumen tidak pernah memperhitungkan dampak konsumsi di mana terjadi perpotongan antara kurva MPB dan kurva MSC. Akibatnya, jumlah yang dikonsumsi masyarakat menjadi terlalu sedikit. F. Jenis-jenis eksternalitas. 1. Eksternalitas produsen. Seorang produsen dapat menimbulkan eksternalitas positif ataupun eksternalitas negatif terhadap produsen lainnya. 2. Eksternalitas produsen konsumen. Aktivitas produsen dapat menimbulkan efek terhadap utilitas individu tanpa mendapat suatu kompensasi apapun. 3. Eksternalitas konsumen produsen. Apabila aktivitas konsumen memberikan dampak pada suatu perusahaan, optimalitas penggunaan sumber-sumber ekonomi akan terjadi apabila biaya marginal aktivitas konsumen sama dengan keuntungan marginal yang diterima oleh semua orang. 4. Eksternalitas konsumen. Aktivitas konsumsi seseorang dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kepuasan atau utilitas seseorang tanpa ada suatu kompensasi atau biaya apapun juga. G. Cara memperbaiki alokasi sumber ekonomi. 1. Teorema Coase. Coase mengemukakan bahwa masalah eksternalitas timbul karena tidak jelasnya hak pemilikan suatu barang. Teori Coase mengenai eksternalitas di atas dapat dilaksanakan hanya untuk masalah-masalah di mana pihak-pihak yang terlibat jumlahnya sedikit, sehingga dapat dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak. 2. Pajak Pigovian. Pemerintah dapat memecahkan alokasi sumber yang lebih efisien dengan mengenakan pajak kepada pihak penyebab polusi, di mana pajak tersebut merupakan pajak perumit. Pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dan suatu eksternalitas negatif lazim tersebut sebagai pajak Pigovian. Penerapan pajak ini diberlakukan untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh pabrik. Yang ketiga yaitu pemberian subsidi. Pada pabrik yang menimbulkan eksternalitas negatif, subsidi diberikan atas setiap unit barang produksi yang dikurangi produksinya. Pada pabrik yang menimbulkan eksternalitas positif, pemerintah dapat memberikan subsidi agar pengusaha terdorong untuk memproduksi barangnya lebih banyak. Yang keempat yaitu pemberian hak polusi melalui lelang. Perusahaan atau pabrik yang bersedia membayar paling banyak yang diberi hak polusi pada tingkat polusi yang optimum. Keuntungan dari cara ini adalah mudah dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. Yang kelima yaitu peraturan untuk mengatasi eksternalitas. Pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan bagi pabrik untuk mengurangi polusi dalam jumlah tertentu atau akan dihukum apabila melakukan pelanggaran. Kelemahan cara ini untuk meningkatkan efisiensi pengguna sumber-sumber ekonomi adalah justru timbulnya inefisiensi apabila terdapat dua pabrik yang menimbulkan polusi. Poin H. Pajak untuk mengatasi eksternalitas. Pemerintah dapat memecahkan alokasi sumber yang lebih efisien dengan mengenakan pajak kepada pihak penyebab polusi, misalnya pabrik semen. Analisa pajak untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi. Keuntungan keseluruhan bagi seluruh masyarakat adalah kerugian pengusaha karena pengurangan produksi dan keuntungan masyarakat karena berkurangnya polusi atau secara diagramatis ditunjukkan dengan area sebagai berikut. Kelemahan dari kebijaksanaan pengenaan pajak adalah penentuan jumlah pajak yang harus dilakukan dengan coba-coba, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dilaksanakan secara optimal. Saat pemerintah mengetahui pajak yang optimal, keadaan sudah berubah, sehingga diperlukan studi lagi yang memerlukan waktu yang lama.
Pemberian subsidi. Cara lain untuk meningkatkan efisiensi menggunakan faktor-faktor produksi. Karena dengan adanya eksternalitas, yaitu dengan pemberian subsidi kepada pihak, bisa pihak semen atau pihak-pihak yang lain, yaitu dengan menimbulkan polusi atas setiap unit semen yang dikurangi produksinya di bawah OQ1. Subsidi yang diberikan bersamanya adalah ID untuk setiap unit produksi yang dikurangi. Beberapa kelemahan pemberian subsidi untuk mengatasi polusi adalah sebagai berikut, yaitu pemerintah harus mengetahui tingkatan apa produksi yang ditetapkan pabrik tanpa adanya subsidi. Analisis statis dan sifatnya jangka pendek karena tidak memperhatikan baik itu bertambahnya atau berkurangnya jumlah pabrik yang menimbulkan polusi. Yang ketiga, timbul distorsi lokasi karena pabrik menimbulkan pencemaran, baik itu pencemaran di sungai, air, atau pencemaran polusi, dan sebagainya. Kemudian poin yang keempat, dari segi moral tidak dibenarkan pihak yang menimbulkan pencemaran justru malah memperoleh kesuksesan. Ini secara moral tidak benar karena subsidi seharusnya diberikan untuk sesuatu aktivitas yang baik, bukan untuk suatu aktivitas yang tidak baik. Jadi kesimpulannya yaitu dua cara yang dapat dipakai pemerintah untuk mengatasi eksternalisasi adalah dengan mengenakan pajak dan kasus eksternalitas negatif dan memberikan subsidi pada kasus eksternalisasi positif. Peraturan untuk mengatasi eksternalitas. Pemerintah dapat juga mengeluarkan peraturan bagi pabrik untuk mengurangi polusi dalam jumlah tertentu, baik itu skala besar maupun skala menengah maupun skala kecil. Apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran, pemerintah juga bisa melakukan sebuah hukuman kepada pelanggar-pelanggar tersebut. Jadi, peraturan pemerintah yang menetapkan jumlah polusi yang diperkenakan dalam jumlah yang semakin atau sama untuk semua pabrik akan menyebabkan sebuah hasil terlalu banyak dan apabila pabrik itu menghasilkan terlalu sedikit. Karena dengan adanya perbedaan struktur biaya di tingkat polusi ini, maka timbullah dan muncullah sebuah struktur keuntungan antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lainnya. Kemudian jumlah produksi yang diperkenalkan juga harus berbeda-beda antar setiap pabrik-pabrik tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.